Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Permata, saya Intan Dia Permatasari. Saya bekerja di Rumah Sakit Permata Depok di bagian terapi wicara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan oral motor untuk kemampuan makan, minum, dan berbicara. Sebelumnya saya akan memberitahu dulu nih apa sih oral motor itu. Oral motor itu sendiri merupakan kemampuan gerak pada organ bibir, lidah, dan langit-langit atas dan rahang. Kemudian apa sih pentingnya oral motor itu sendiri? Yang pertama, kurangnya stimulasi oral motor bisa mempengaruhi anak dalam memilih-milih makanan. Contohnya dalam teksturnya, misalkan anak lebih suka makanan-makanan yang berkuah atau yang teksturnya lembut. Terus kurangnya stimulasi oral motor juga bisa menyebabkan anak keterlambatan dalam berbicara. Untuk tujuannya sendiri dari oral motor itu yaitu untuk meningkatkan gerak organ artikulasi. Yang pertama lidah, bibir, dan rahang. Untuk latihan-latihannya yaitu pertama latihan gerak bibir. Latihan yang pertama retraksi atau perenggangan bibir, yaitu posisikan pasien untuk merenggangkan bibir atau membentuk huruf I. Contohnya seperti tersenyum ini. Terus yang kedua, minta pasien untuk memonyongkan mulutnya atau membentuk mulutnya seperti saat mengucapkan huruf O. Terus yang ketiga yaitu latihan mengembungkan pipi. Nah, untuk latihan selanjutnya yaitu latihan gerak lidah. Yang pertama, latihan elevasi lidah. Elevasi lidah ini menggunakan madu atau es krim atau apapun itu yang anak sukai. Simpan si madu itu di area bibir kita, lalu minta pasien untuk menjilatnya menggunakan lidah. Nah, yang kedua latihan laterasi lidah. Yang ini tuh latihannya yang pertama minta pasien untuk menjulurkan lidah ke bagian depan. Contohnya seperti ini. Gitu. Nah, itu minta pasien 5 kali sampai 10 kali hitungan. Setelah itu minta pasien untuk menjulurkan lidah ke atas. Contohnya seperti ini. Itu dilakukan juga 5 sampai 10 kali hitungan. Setelah ke atas minta pasien untuk menjulurkan lidah ke bagian bawah. Ini. Kayak gitu. Itu juga sama 5 sampai 10 kali hitungan. Setelah itu minta pasien untuk menjulurkan lidah ke samping kanan ini. Sama ke samping kiri juga. Ini. Latihan bibir, lidah. Sekarang latihan rahang. Untuk latihan rahang sendiri yang pertama yaitu membuka tutup rahang. Buka, tutup, buka, tutup. Itu dilakukan sama juga 5 sampai 10 kali hitungan. Nah, yang kedua gerakan memutar rahang itu seperti gerakan mengunyah ini. Selain latihan-latihan yang tadi saya sebutkan, ada juga nih latihan menghisap. Latihan menghisap itu bisa menggunakan sedotan. Untuk sedotannya itu pilih sedotan yang mudah dulu, misalkan sedotan air mineral. Nah, jika itu sudah bisa, maka bisa beralih menggunakan sedotan-sedotan yang bervariasi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu latihan meniup. Untuk latihan meniup sendiri, kita harus memperhatikan posisi bibir pasien, yaitu posisinya harus membentuk huruf U. Nah, jika pasien masih belum bisa bibirnya membentuk huruf U, kita bisa bantu nih dengan menekankan bibirnya, lalu lihat posisi pasien apakah dia sudah membentuk huruf U atau belum. Lalu kita instruksikan pasien untuk meniup. Nah, jika pasiennya masih belum paham nih kayak gimana meniup, kita beri contoh yaitu kita meniup di area permukaan tangannya. Kasih rasakan biar pasiennya merasakan nih bahwa ketika kita meniup ada udara yang keluar. Untuk latihan meniupnya sendiri itu bisa menggunakan tisu, terus menggunakan bubble, kemudian menggunakan peluit atau alat tiup yang lainnya. Untuk selanjutnya latihan mengunyah dan menggigit. Latihannya itu bisa memberikan makanan seperti sayuran wortel atau enggak buah-buahan atau biskuit. Nah, simpan makanan. Untuk penempatannya, simpan makanan tersebut di bagian gigi geraham. Itu biasanya memudahkan pasien untuk mengunyah dan menggigit. Nah, untuk selain latihan-latihan aktif yang tadi, ada juga nih latihan pasifnya. Seperti apa? Latihan pasifnya itu masas. Masasnya pertama itu di area pipi ini dengan gerakan memutar. Kemudian di area sekitar bibir ini, yang pertama letakkan jari tangan ini di atas bibir atas, kemudian tarik ke bawah. Lalu sama yang di bagian bawah, tarik ke atas. Yang ketiga, simpan jari tangan di bagian dagu, kemudian tarik ke bagian telinga, bawah telinga sini. Tarik seperti ini. Gitu. Nah, untuk latihan bibir yaitu penutupan bibir. Kita bisa menggunakan alat spatel atau enggak stik es krim. Pertama, untuk langkah-langkahnya simpan spatel ini di area bibir atas dan bibir bawah seperti ini. Lalu tahan selama 1 detik dan ulangi kegiatan tersebut sampai 10 kali.
Nah, untuk selanjutnya yaitu latihan meniup, bisa menggunakan pipa ini, pipa tiup juga yang gini. Pertama, panjangnya segini dulu. Jika panjangnya segini sudah bisa tarik nih lebih panjang gitu. Latihan misalkan di depannya bisa nih menggunakan tisu atau bola mainan, lalu kita tiup bola itu kayak gitu. Untuk selanjutnya ada juga nih brushing. Kayak gimana latihannya? Yang pertama ini yang kuning ini untuk di bagian pipi dalam. Jadi arahnya memutar kayak gitu. Simpan si sikat ini di bagian pipi dalam, kemudian sikat dengan arah memutar. Nah, untuk selanjutnya ini untuk lidah, bentuknya seperti ini, itu untuk lidah. Nah, simpan si sikat ini di ujung lidah, lalu tarik ke dalam. Jadi gerakannya itu harus ke dalam, jangan sampai keluar, karena untuk kalau keluar itu bisa memicu anak menjadi drooling. Terus untuk selanjutnya ada sikat seperti ini, itu untuk di daerah bibirnya, daerah bibir disimpan di daerah sini, digosok-gosok aja seperti itu. Itu mungkin yang bisa sahabat-sahabat permata lakukan di rumah. Semoga bermanfaat. Cukup sekian yang dapat saya berikan. Semoga sahabat permata sehat selalu. Izinkan saya untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.